Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa tentang protokol kesehatannya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, minggu ini saya akan menjelaskan yang penting-pentingnya saja karena minggu ini saya akan mengadakan ulangan harian. Jadi bagi yang belum jelas, kalian bisa menonton di video pembelajaran sebelumnya. Jadi di minggu ini saya hanya mengulas beberapa materi saja. Tetap semangat ya, walaupun di rumah aja, kalian semua harus tetap semangat. Jangan pernah lupa untuk mengerjakan tugas, absensi, ataupun menonton video pembelajaran yang ada di YouTube SMA Widya Manggala. Jangan pada males-malesan ya, kalau kalian pada males-malesan, nanti nilai kalian malah 0 atau kosong. Jadi jangan pada males-malesan ya. Ingat, ini sangat berpengaruh loh buat kalian, apalagi kalian udah kelas 3, bukan waktunya untuk main-main lagi. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini adalah bab pertama yang dengan materi wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Nah, di sini pun ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Dan minggu-minggu kemarin juga sudah dibahas semuanya ya, dari mulai pengertian wilayah sampai perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, atau kabupaten dan kota. Lalu di minggu kemarin juga kita sudah membuat peta, ya kan, yang kalian sudah buat di tugasnya. Jadi yang belum mengerjakan tugas peta ini harap dikerjakan ya. Nah, di sini saya akan mengulas kembali tentang materi yang pertama, wilayah, perwilayahan, dan penataan ruang. Nah, di sini wilayah adalah permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah di sekitarnya. Itu wilayah, ya. Nah, wilayah itu dibagi 3. Ada konsep wilayahnya, ada wilayah homogen atau wilayah formal, ada wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Nanti kalian bisa mengulas lagi di materi sebelumnya tentang ketiga konsep ini. Nah, yang kedua ada perwilayahan, adalah upaya untuk membagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup atau tujuan tertentu. Contohnya kayak pembagian kota maupun desa, itu perwilayahan. Nah, di perwilayahan itu ada 4 cara. Yang pertama ada uniform region, wilayah nodal, generic region, dan specific region. Nanti kalian buka lagi di minggu yang sebelumnya. Nah, di sini juga ada pengertian dari penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, penataan ruang ini lebih ke bagaimana cara dimanfaatkan ruang dalam suatu wilayah digunakannya secara baik ataupun tidak, seperti itu. Nah, di sini ada yang kedua, pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Jadi di sini adalah melakukan sesuatu perubahan untuk masa yang akan datang, untuk cucu-cucu yang akan ada di masa yang akan datang. Nah, nanti yang akan di salah satunya adalah program pembangunan yang berbasis kelanjutan. Nah, di pertumbuhan wilayah atau pembangunan ini memiliki 3 konsep. Yang pertama, teori tempat pusat.
Nah, teori ini dikemukakan oleh Walter Kistaller. Nah, jadi nanti kalau kalian belum paham, kalian bisa di minggu selanjutnya ya materinya. Terus yang kedua adalah teori sektor yang dikemukakan oleh August Losch. Nah, kalian bisa lihat gambarnya. Dan yang ketiga adalah teori kutub perubahan yang dikemukakan oleh Francis Perks. Gitu. Nih ada 3 teori ya yang harus kalian ketahui. Ada teori tempat pusat, teori sektor, dan teori kutub pertumbuhan. Nah, ini salah satunya dari yang proses tadi dilanjutkan menjadi pembangunan berkelanjutan. Adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang atau masa depan. Nah, ada nih implementasinya dari pembangunan berkelanjutan. Contohnya itu ada di daerah Kalimantan. Kalian juga pasti udah lihat kan materi itu yang saya berikan adalah salah satu peta Kalimantan yang tadinya di daerah di tahun 90 itu masih berwarna hijau, sampai di tahun 2006 sudah tidak berwarna hijau karena adanya eksploitasi dari kerusakan lahan atau kerusakan hutan. Nanti kalian yang belum tahu, kalian bisa di materi pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini yang keempat ada perencanaan tata ruang wilayah. Pada dasarnya, perencanaan ini adalah untuk membangun wilayah yang berdasarkan aspek produktivitas, keamanan, dan kenyamanan dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dari perencanaan ini memiliki 17 tujuan utama. Jadi nanti kalian bisa lihat lagi, kalian bisa baca lagi di materi perencanaan tata ruang wilayah. Ini cuman konsepnya. Nah, yang baru banget kita bahas kemarin adalah perencanaan penataan ruang wilayah yang ada di Indonesia. Dibagi menjadi 3, yaitu nasional, lalu provinsi, dan kabupaten. Nah, di sini ada peta rencana pola ruang wilayah nasional. Nah, peta pola ruang wilayah nasional dan provinsi ini, di sini juga ada provinsi ya. Ini contohnya adalah peta provinsi Kalimantan Barat, lebih melihat di kawasan lindung, kawasan hutan, atau kawasan budidaya. Itu sesuai dengan yang ada di daerahnya masing-masing. Kalau nasional kan luas, kalau di provinsi itu cuman yang ada di provinsi, misalnya kayak Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Nah, ini berlangsung selama 20 tahun ya, dan diperiksa sekali pada waktu 5 tahun. Gitu. Hampir sama ya, nasional, provinsi, ataupun kabupaten. Nah, nasional dan provinsi rencana tata ruangnya sama ya, yang tadi kawasan lindung, kawasan budidaya, ataupun kawasan hutan. Nah, kalau perencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota ini lebih melihat sesuatu di dalam kota itu atau kabupaten itu sesuai dengan pemanfaatannya atau tidak. Contohnya nih di daerah kota Singkawang. Nah, dilihat ini adalah zonasi atau zona atau tempat untuk kesehatan. Jadi, dilihat pemanfaatannya di dalam suatu kota itu dibentuk menjadi sebuah peta. Oh iya, nah dalam membuat peta tata ruang ini, kabupaten, provinsi, ataupun nasional dilihat dulu dari skalanya. Misalnya 1:250.000 atau 1:5.000 itu adalah jangka menengah. Tetapi atau bisa dikatakan dengan tahun 5-10 tahun itu adalah menengah, sedangkan yang sudah jangka panjangnya itu adalah 10-20 tahun, dan itu bisa dengan skala 1:1 juta seperti itu. Nah, saya akan membuat ulangan harian. Nih,
Pertama, tata caranya adalah buka Google Classroom. Nah, ada soal 1-10, lalu dikumpulkan dengan foto seperti biasa di Google Classroom. Bagi yang tidak mengerjakan, ulangan pertama ini nilainya 0 dan yang telat nilainya dikurangi sampai jam 5 sore doang ya. Nah, dikerjakan pakai soal dan jawab di buku tulis. Nah, untuk mempelajari materi-materi yang ada di ulangan, kalian bisa lihat video pembelajaran yang ada di minggu sebelum-sebelumnya yang ada di YouTube SMA Widya Manggala. Jangan lupa ya. Ini penting untuk nilai ulangan harian yang pertama. Dan insya Allah minggu depan saya akan membahas materi yang kedua tentang interaksi desa dan kota. Bagi yang belum join ke Google Classroom, kalian bisa WA saya untuk meminta kodenya dan bisa meminta ke wali kelas kalian untuk meminta kode Google Classroom Geografi kelas 12 ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.